Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan aspek keperilakuan pada audit internal. Saya Almadia Putri Mahendra Tatuhani dengan teman saya Lucy Anjani. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua memotivasi pihak yang diaudit, yang ketiga hubungan dengan gaya manajemen, yang keempat pengelolaan konflik, yang kelima masalah-masalah hubungan, yang keenam karakteristik umum individu, yang ketujuh kesadaran pada diri sendiri, yang kedelapan komunikasi secara efektif, yang kesembilan pelaksanaan audit partisipatif. Yang pertama, pendahuluan. Audit pada saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Maksud dari aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan adalah yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif-alternatif, mempertimbangkan resiko, memilih alternatif, dan evaluasi. Maksudnya merumuskan alternatif-alternatif yaitu masalah mau dianalisis atau disurvei atau juga dengan perbandingan. Dengan perbandingan itu jika ada dua pendapat dibandingkan salah satu karakteristik yang membedakan akuntan publik dengan auditor internal. Akuntan publik terikat dengan catatan-catatan suatu organisasi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dibangun oleh badan profesi akuntansi. Sebaliknya, auditor internal terkait dengan aktivitas-aktivitas manajemen dan orang-orang yang menjalankan operasi organisasi. Yang kedua, memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Ada dua kebutuhan yang menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani dengan baik. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Pihak yang diaudit dapat dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan keseluruhan manajemen guna memperbaiki kondisi operasi organisasi. Yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa dihormati. Yang ketiga, hubungan dengan gaya manajemen. Ada 4 gaya manajemen, yaitu yang pertama, gaya mengarahkan. Pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Yang kedua, gaya melatih. Pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Yang ketiga, gaya mendukung. Pemimpin memudahkan dan mendukung bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan. Gaya mendelegasikan. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahannya. Dari keempat gaya tersebut sangat penting dalam suatu kegiatan operasional perusahaan. Gaya mendelegasikan itu gaya paling teratas yang ada di suatu perusahaan. Yang keempat, pengelolaan konflik. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, lingkup seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Ada 4 metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, arbitrasi. Arbitrasi adalah metode penyelesaian masalah di luar pengadilan dan melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian untuk memperoleh kesepakatan yang dibantu oleh pihak ketiga. Yang ketiga, kompromi adalah metode penyelesaian masalah dengan cara perundingan damai. Dalam metode ini bertujuan mencari akar permasalahan agar tidak ada pihak yang berselisih paham. Yang keempat, metode langsung adalah metode menyelesaikan masalah secara langsung dengan pihak yang terlibat. Dalam metode arbitrasi dan metode mediasi, pihak ketiganya adalah arbitrasi, pihak ketiganya adalah arbiter yang dapat memberikan keputusan atas permasalahan. Dalam metode mediasi, pihak ketiganya adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi
proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan. 5. Masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut adalah: pertama, terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir umum individu. Sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit. Yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan yang bermakna. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang ketiga, mencari kepuasan diri sendiri. Yang keempat, memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. Yang kelima, bersikap seperti orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. Dan yang keenam, memiliki sifat adil dan jujur. 7. Kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan. Elemen-elemen utama tersebut adalah: 1. Rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang kedua, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Yang ketiga, kesadaran yang dimiliki seseorang di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Dan yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. 8. Komunikasi secara efektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan komunikasi yang efektif yaitu antara lain: yang pertama, mengaitkan dengan kondisi lingkungan ketika mencari penyebab dari temuannya. Yang kedua, sepanjang proses penyusunan laporan mengizinkan pihak yang diaudit untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, sopan dengan seluruh karyawan pihak yang diaudit dan menyambut manajemen pihak yang diaudit dengan rasa hormat. Dan yang keempat, pertimbangkan sifat ego pihak yang diaudit ketika memberi saran. 9. Pelaksanaan audit partisipatif. Audit partisipatif yaitu proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit kemitraan. Elemen-elemen keperilakuan meliputi: pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrogram dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, peroleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang terakhir, memasukkan informasi nyata pada laporan audit.